Yesus bukan hanya diutus oleh Allah, tetapi ia adalah utusan ilahi yang sempurna. Wow! Mari kita coba mencermati bersama istilah debari atau dabar, atau perkataan firman Tuhan. Dabar dapat dipahami sebagai perkataan berotoritas atau firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Saat ini saya akan membagikan sebuah tayangan yang mendasarkan dogma atau doktrin kekristenan, bahwa Yesus adalah Rasul, Rasul yang mengutus Rasul, Allah mengutus Allah. Tentu hal ini sesuatu hal yang cukup asing bagi telinga kita semua saudara, bagaimana keberadaan Kristus yang Allah sejati diutus oleh Allah. Seringkali kita hanya mendengar bahwa Allah adalah satu pribadi yang tunggal. Tetapi dalam tayangan kali ini, saya akan membagikan sebuah kebenaran bagaimana Yesus Rasul yang agung memilih Rasul. Sebagai bentuk implikasi, Rasul adalah utusan dari Allah. Itu artinya Allah mengutus Allah. Saudara, dasar yang saya pergunakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dan kitab Yesaya pasal 55, ayat yang ke-11. Menyelami kemuliaan Sang Rasul Agung dalam kitab Ibrani yang menawarkan perspektif unik tentang Yesus Kristus, lebih dari sekedar seorang nabi, guru, atau Mesias. Ibrani secara sistematik menyajikan Yesus sebagai Rasul yang agung dan Imam besar yang agung, yang melampaui segala figur dalam Perjanjian Lama. Memahami pandangan ini membuka wawasan rohani yang kaya tentang identitas dan karya yang signifikan Kristus bagi kehidupan orang percaya. Benarkah Yesus adalah Rasul yang agung, utusan ilahi yang sempurna? Jika hal ini menjadi sebuah kebenaran dalam doktrin iman Kristen, ini dapat dikatakan sebuah implikasi Allah mengutus Allah. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, kita mendapati gelar yang signifikan bagi Kristus. Sebab itu, hai saudara-saudara kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus. Gelar Rasul dalam bahasa Yunani adalah apostolos. Secara harfiah berarti orang yang diutus. Kata apostolos juga memiliki pengertian seseorang oleh orang lain yang ditugaskan untuk mewakili dengan otoritas yang sama dengan yang mengutusnya. Namun dalam konteks Ibrani, gelar ini memiliki implikasi yang jauh lebih mendalam. Yesus bukan hanya diutus oleh Allah, tetapi ia adalah utusan ilahi yang sempurna. Ia bukan hanya wahyu ilahi yang terakhir atau membawa kabar sukacita dari Allah di surga, melainkan ia sendiri adalah wahyu yang turun ke dunia, menjadi manusia dan diam di antara kita, dan terlengkap kepada umat manusia. Berbeda dengan para nabi dalam Perjanjian Lama yang menyampaikan firman Allah secara parsial. Yesus adalah firman itu sendiri yang menjadi daging di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Ia adalah representasi sempurna dari Bapa yang kekal, sehingga melihat Yesus berarti melihat Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 9. Dengan demikian, apakah bisa dibenarkan jikalau teologi Kristen meyakini Allah mengutus dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11? Firman Tuhan mengatakan,
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Ayat pasal 55 ayat 11 dalam kitab Perjanjian Lama penuh dengan nubuat-nubuat yang merujuk kepada kedatangan Mesias dan rencana keselamatan Allah bagi umatnya. Salah satu ayat yang kaya makna dan seringkali menjadi perdebatan teologis yakni Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Ayat ini dalam konteks pasal 55 secara keseluruhan berbicara tentang kuasa dan efektivitas firman Allah dalam mencapai tujuannya. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, ayat ini juga dapat dipahami sebagai sebuah indikasi tentang Allah yang mengutus Allah, terutama dalam perspektif teologi Kristen yang melihat Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Jikalau demikian, bagaimana pandangan kitab-kitab rabbinik? Targum Jonathan diterjemahkan demikian, saudara. Demikianlah firman kebaikanku yang keluar dari hadiratku. Tidak mungkin ia kembali ke hadiratku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara, ada sebuah kata di situ menggunakan kata ken yihyeh debari. Diartikan demikianlah firmanku. Kita coba mencermati bersama istilah debari atau dabar atau perkataan firman Tuhan. Dabar dapat dipahami sebagai perkataan berotoritas atau firman Tuhan. Dabar ini juga mengartikan sekaligus sang pribadi berotoritas yang mengucapkan firman atau perkataan berotoritas ini. Akan tetapi dabar sebagai perkataan dan otoritas dan juga sekaligus sang pribadi. Saudara, baik dabar dan sang pribadi yang berotoritas ini bukanlah dua hal yang berbeda, melainkan dua hal yang menjadi satu. Namun, kita tidak dapat menganalogikan seperti saudara-saudara kita di luar kekristenan sebagai contoh. Sang pribadi yang berotoritas atau Allah dapat kita sebut dengan istilah lika. Sedangkan firman atau perkataan berotoritas kita sebut sebagai liku. Sehingga dengan analogi yang selalu dipergunakan oleh saudara-saudara kita di luar kekristenan, Yesaya pasal 55 ayat 11 ini dikatakan demikian. Likuku yang keluar dari mulut lika. Liku tidak akan kembali kepada lika dengan sia-sia. Kata dabar tidak dapat ditelusuri dengan logika manusia seperti lika dan liku. Karena lika dan liku adalah dua pribadi yang berbeda. Sedangkan Allah dan firman adalah satu yang kita kenal dalam istilah dabar. Baik Allah sang pribadi berotoritas dan firman atau perkataan yang berotoritas adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itulah dabar. Dengan demikian, firman Allah adalah firman yang hidup, yang bekerja sebagai firman Allah, tidak akan kembali dengan hampa, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Sama seperti Yesus yang berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi jelas bukan bahwa Yesus adalah rasul yang agung dan memilih rasul untuk menjadi pengikutnya. Yesus adalah rasul yang agung menjadi utusan Allah. Dengan kata lain, Allah mengutus Allah. Allah mengutus firman-Nya untuk turun ke dunia, untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Allah Bapa itu sendiri, yaitu melaksanakan misi keselamatan bagi umat manusia. Karena sang firman sendiri telah menyatakan diri sebagai utusan untuk melakukan kehendak Bapa,
Lalu, jikalau demikian, bagaimana dengan perkataan Yesus di kayu salib yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah itu ia berkata demikian. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jikalau saudara ingin mendapatkan jawabannya, tetap ikuti channel Beriman dengan Logika yang Sehat, karena saya akan mengungkapkan kebenaran tentang perkataan 7 sabda Yesus di kayu salib, di mana Yesus berkata, "Kepadamu kuserahkan nyawaku." Saudara, kitab Ibrani mengajak kita untuk memiliki pandangan rohani yang mendalam tentang Yesus Kristus sebagai rasul yang agung dan iman yang besar. Ia adalah utusan ilahi yang sempurna yang membawa wahyu Allah, bahkan bukan hanya membawa wahyu Allah, tetapi dia adalah wahyu itu sendiri yang datang dengan sebuah misi kehendak dari Bapa di surga untuk melakukan proses misi keselamatan bagi umat manusia. Dan jikalau kita melihat Yesaya pasal 5 ayat yang 11, dalam terang perjanjian baru, kita dapat melihatnya sebagai sebuah nubuat tentang pengutusan Yesus Kristus oleh Allah Bapa. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dialah firman yang hidup dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Utus ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa dan melaksanakan misi penyelamatan bagi umat manusia. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan kita yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat seperti yang saudara rasakan kali ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.